Dari situ teman-teman sekalian, saya akan pelan-pelan. Sebenarnya saya mengambil judul malam hari ini itu keseimbangan. Jadi hidup itu keseimbangan. Nek filsafati keadilan. Jadi bentrok itu tidak karena kamu Islam saya Kristen, tidak karena kamu orang Solo saya orang Yojo, tidak karena kamu cerek ijo tok orang yang mergo kuwi. Asline awake dhewe iki bentrok iki mergo ana sing ora jujur. Nggih mboten? Ana sing ora adil, ana sing geragas, ngoten gitu. Ana sing memanipulasi, ana sing nyolongan gitu loh kan. Ana sing menikam dari belakang, ada yang curang gitu-gitu itu. Jadi sebenarnya ada yang merusak keseimbangan di antara manusia. Maksud saya keseimbangan itu gini loh. Misalnya kita ngomong sandang, pangan, papan. Sandang itu jangan dipikir cuma baju. Sandang itu kan lambang dari martabat hidup Anda. Kalau tidak percaya sederhana kok. Wis kono siji maju rene muda. Wis kowe sing ilang apamu? Pakaianmu apa martabat uripmu? Martabat. Jadi sandang dalam filosofi Jawa itu maksudnya adalah eksistensi dan martabat kehidupan. Makanya dodot ira kumitir bedah ing pinggir. Nek ana wong wedok kaya ana misalnya pramugari kaya kan omahe adoh tukang jahit. Dadi wis jangkep kaine nganti nisor ning kene ora kumanan benang, ora dijahit. Dadi nek mlaku iki pupune sing nganti dhuwur ketok kae. Nek ana angin njur Sidratil Muntahane ya samar-samar ketok kae. Gitu. Nah, kalau ketemu mereka, tolong Mbak saya punya mesin jahit di rumah, tak jahitin gitu ya. Gimana ngomong apa kok tian kuno gimana? Keseimbangan. Jadi sandang itu harga diri sebenarnya, dan harga diri itu bagian terpenting dari hidup manusia. Makanya disebut sandang dulu baru pangan. Mana yang lebih penting, makan atau berpakaian? Gue mangan beres ning muda piye kowe ayo. Piye, edan to ya, makanya ning nek ming ora mangan tapi kowe duwe martabat kan ming melarat ning ngono tok. Ning nek kowe mangane beres ning ora berpakaian kan edan. Jadi makanya disebut sandang dulu baru pangan. Nah, pangan itu pun bukan orang yang kuliner. Selama ini kesadaran manusia kan kesadaran kuliner. Kita punya lidah dipakai untuk testing kuliner, untuk detektor kuliner. Apa don? Yang harus kita kasih makan kan semuanya, ya toh? Hati kita, pikiran kita, ya toh? Jiwa kita, rasa seni kita. Bayang nek menungso ora dipakani rasa seni nih. Rasa seni itu kan di semua kitab suci kan semua sastra ya Pak ya, sangat indah semuanya. Kitab apa saja indah semuanya. Dan manusia butuh keindahan. Sampai soal nyugui panganan wae kudu nganggo keindahan. Betul ndak? Nyugui panganan iki lho. Wis nyugui ngombe wis rasa mangan wis ngombe tok. Kowe duwe daya, kowe kan nganggo cangkir, tutupe njur lepek, njur le nyugui nganggo nampan apa bagi kan gitu. Apa njur dayamu teko kok gaweke ceret saka pawon ngene iki? Lah ya ora, itu namanya tidak mengerti keindahan kan itu kan. Jadi keindahan sangat penting. Mbak tadi kesini, Mas kesini kan kaosnya milih tadi, milih kan. Itu pilihan apa? Pilihan ilmu, pilihan politik, apa pilihan indah? Pilihan indah. Dan itu setiap hari, setiap hari. Jadi keindahan tidak bisa kita elakkan. Jadi teman-teman sekalian, itu namanya pangan. Nah, papan itu baru nanti urusan pilkada. Papan, pilpres. Papan itu artinya setiap benda, setiap orang, setiap konteks harus menempati atau ditempatkan di tempat yang tepat. Itu namanya papan. Irung kuwi dadi irung kalau letak di situ, Mas. Betul enggak, Mas? Goblok iki dadi martabate ono. Nek tak salah iki kene, kuwi wae kudu ngene iki, Mas. Nek tak kenek ngene, kowe wis ora percaya aku. Ya lah, Mas. Wis piye aku mau munggah kono terus ngene kita iringke apa tak kenek ngene. Kan wis edan to kuwi. Jadi itu namanya papan, jelas ya.
Jadi kelihatannya sandang pangan papan seolah-olah masalah fisik, enggak. Fisiknya, jasadnya, materinya paling pol 10%, yang 90% itu rohania. Papan rohaniamu namanya dalam Islam makom atau makomat, kan begitu. Semua ada tempatnya masing-masing. Ini cocoknya di mana, ini nek coro Jawa niki empan papan ya, empan papan ya. Atau bahasa modernnya proporsional. Itu kalau bahasa Arabnya apa, Pak? Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi Wat usai'in fi mahallihi. Wat usai'in fi mahallihi. Mahallihi. Mahal itu tempat ya, wadah. Ya. Wadah, oke. Oke, Pak Muzamil, saya langsung shortcut sedikit sebelum kita teruskan. Saya mohon nanti Bapak, tapi sebelum itu saya akan kasih lagu dulu dari Mbak Novia, Mas Imam dan lain-lain. Setelah itu kita ngobrol bareng. Saya tanya dulu, ini sampai jam berapa? Jam 3. Pak, sampean durung Pak, ngeragas kabeh to Pak. Ana sing subuh barang kula. Sebenarnya saya tidak tanya sampai jam, saya itu cuma mau ngecek sing duwe penggawean sing endi, sing nganggur sing endi. Nek sing jawab subuh mesti ra duwe penggawean to kuwi. Kan gitu. Aku jawab kok acara nganti subuh mesti penganggur cacah iki kan gitu. Pak Muzamil, kemarin di Padang Bulan di Jombang, bulan kemarin kan kita menafsirkan beberapa ayat. Salah satunya adalah apa namanya gini. Pertanyaannya gini. Apakah kalau orang berbuat baik itu untuk diterima Tuhan dia harus beragama Islam dulu apa tidak? Kemarin jawabannya tidak. Karena ada 2 ayat yang menyatakan tentang itu. Satu, firman Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lidnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, satu, kamu memerintahkan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang buruk, keburukan, kemungkaran. Tu'minuna billahnya ditaruh belakangan oleh Allah, dan kamu beriman kepada Allah. Berarti karena ditaruh nomor 3, orang berbuat baik tidak harus Islam dulu, gitu ya. Jadi perbuatan baik itu mandiri. Baik adalah baik. Ya, begitu. Apapun identitasnya. Gitu ya. Sampai nulung wong ya nulung wong. Ya baiknya terletak pada nulungnya itu, tidak pada identitas atau KTP-nya gitu kan. Gitu ya. Nek ini tidak berlaku Pak Muzamil, kue nek motormu kepleset njur ditulung wong, kue takon sik jenengan muslim mboten kok nulung kula. Wah mboten kula Kristen, nah rasa nulung kue. Ora ana gunane kue nulung aku ngono ya kira-kira. Gitu. Utawa nek ana wong tiba njur kue sing arep nulung, kue takon sik, kue Islam apa Kristen? Islam kula. NU apa Muhammadiyah? Ku gak ISIS kue ngono kae. Kuwi nganti mudar kok tolong nek kok tolong. Engko NU sapa? NU Gus Dur apa NU Muhaimin? Kok ditamu kowe Gus Durian apa NU garis lurus apa NU pelengkang-pelengkung apa? Kowe Muhammadiyah Syafi'iyah apa Muhammadiyah Malikiyah? Nek Syafi'iyah orang ngerokok, mergo Pak Syafi'i Marif ora tau ngerokok. Nek Muhammadiyah Malikiyah kuwi ngerokok terus mergo Pak Malik Fajar ora tau leran ngerokoke. Aku sing endi? Aku nek kowe takon ngono kuwi untuk menolong orang, kita sibuk dengan identitasnya, maka selak gegar otak wonge ya gitu. Oke. Ayat yang kedua apa Pak Muzamil? Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gitu ya. Innal ladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang yang menganut agama Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, was-sabiina, dan orang-orang sabiin. Orang sabiin itu yang tidak Islam, tidak Yahudi, dan tidak Nasrani. Gitu ya. Jadi dalam tafsir disebut orang yang pokoknya percaya adanya Tuhan, gitu ya. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, baik Islam
Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, barang siapa yang beriman kepada Allah wa amila sholihan dan melakukan kebaikan, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan punya rasa takut dan punya rasa sedih dunia dan akhirat. Begitu. Jadi sangat jelas ya, teman beragama Kristen berbuat baik sama Allah, falahum ajruhum inda rabbihim, ya, sama Allah dikasih ajar. Ajar itu ya reward ya, apa, penghargaan atau pahala atau ganjaran dan seterusnya. Bahkan jelas ini ayatnya, jelas. Jadi sampean berbuat baik aja. Makanya setiap agama outputnya kan akhlak, sholatnya itu, ibadahnya itu alat, itu dapurnya kan gitu. Tapi warungnya itu akhlak yang baik tadi kan gitu. Kon dari kue aja sibuk neng dapur wae gitu. Dapurnya tetap kudu resik, kudu apik, kudu tertib. Tapi yang dilihat orang kan duduk pawon nih. Yang dilihat orang adalah warungnya kan begitu. Nah warungnya kudu ada panganan yang sehat dan enak. Jadi mudah-mudahan ini memperkuat deklarasi pada malam hari ini, gitu kan. Soalnya kan nanti kan orang kok, loh kok orang Islam kok berdamai sama Kristen bagaimana? Nah Rasulullah tuh gimana kira-kira, Pak Muzamil? Nabi Muhammad itu punya pembantu masih anak-anak Yahudi, dan sampai akhir hayatnya Yahudi tidak dipaksa oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Anak itu. Nek kepengen kaya Rasulullah golek pembantu Yahudi ya. Rasulullah kalau dia teladan toleransi atau tidak? Teladan toleransi, buktinya dia punya pembantu, dibiarkan tidak dipaksa, beliau tetap menjalankan Islam, pembantunya Yahudi, ya oleh Rasulullah dibiarkan saja. Sampai satu ketika, nah ini bukan karena dipaksa, anak ini sakit, pulang ke rumahnya dijenguk oleh Rasulullah SAW. Nah pada saat sakit itu Rasulullah datang, terus dia ingin masuk Islam atas kesadaran sendiri. Terus oleh Rasul dirembuk sama orang tuanya, gimana ini anakmu mau masuk Islam? Ternyata orang tuanya setuju. Orang tuanya bilang, ati Abul Qasim, taati, manutlah kamu kepada Abul Qasim. Nah kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa oleh Rasulullah. Jadi selama bertahun-tahun dia Yahudi dan tinggal serumah dengan Rasulullah. Ini kan mana ada toleransi seperti ini, gitu ya. Itu saya kira nggak ada seperti beliau. Kalau sekarang pakai konstitusi kekhalifahan Rasulullah, kenabian dan risalahnya Rasulullah kan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu disuruh kerja keras itu untuk memperbaiki akhlak. Nah supaya akhlaknya baik dikasih training ibadah, sholat rajin, puasa dan seterusnya gitu ya. Nah puasa itu menurut saya ibadah yang sangat unik ya Pak Muzamil ya. Karena kalau orang sholat bisa kelihatan, bisa direkam, kalau orang puasa bisa di video apa tidak. Yang bisa di video bukone kan itu. Tapi kalau orang puasa di video kan tidak bisa. Tidak bisa ya. Paling rahasia, ibadah paling rahasia. Anda tahu nggak, bapak Anda puasa atau tidak tuh ngerti persis nggak? Atau anakmu poso pora ngerti? Lah orang ngerti tuh. Makanya puasa itu kalau saya mengibaratkan, kalau orang sholat itu katakanlah di halaman rumahnya Tuhan, gitu ya. Kalau orang naik haji itu boleh masuk rumah. Tapi kalau orang puasa itu Anda berada di kamar pribadinya Allah. Karena Allah mengatakan puasamu untukku, gitu ya Pak Muzamil ya. Illa sauma fa innahu li. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum atau illa siyam, gitu ya. Apa saja ibadahmu itu untukmu kecuali puasa. Jadi sebenarnya puasa itu sangat tinggi, sangat menggembirakan, sangat menawarkan berkah. Sehingga kalau kita mau bikin hari raya, seharusnya hari raya itu ya puasa itu. Jadi mulai tahun depan kalau bisa, begitu masuk Ramadan kita hari raya. Yang kita rayakan tuh Ramadannya itu, karena kita sedang deket-deketnya sama Allah. Kita di kamar pribadinya Allah. Nah selama ini yang dirayakan kan begitu selesai Ramadan hari raya. Apa sebabnya? Mergo
yes wis entuk mbadok kan gitu kan. Terus hari raya kan gitu, kita ngono kan. Jadi Idul Futur ya, bukan Idul Fitri ya kan. Idul Futur. Idul Futur kembali makan kan gitu. Lho nek asline kan sing dirayakan kan sing ampuh toh, sing top toh. Nah, itu puasa. Mana mungkin kita bisa toleran rukun kalau tidak saling berpuasa. Berpuasa itu artinya mengerti batasnya. Kue ra entuk ngonekke aja ngonekke, kue cukup semene wae. Kue aja ngetokke kue sugih di depan tanggamu sing melarat banget kan gitu. Dan seterusnya, pokoknya menahan diri, menahan nafsu segala macam. Itu semua adalah puasa. Dan puasa sangat penting.